Kami berdua membawa visi yang berikutnya. Indonesia harus satu kemakmuran. Ketimpangan adalah potret Indonesia. Ketidakadilan adalah potret Indonesia. Dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu. Siap sabar tidak? Apa Ijtima Ulama sudah digelar belum? Sudah ada deklarasi belum? Sabar. Siap lawan naga. Siap jadikan naga sebagai cacing. Berani. Takbir. Ini adalah bagai keluarga sendiri. Alim ulama adalah mitra dari Umar, bukan sebagai lawan, bukan apalagi musuh. Kami datang, kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kami berdua adalah murid-murid dari Kiai Alim Ulama Habaib yang selama ini selalu menuntut ilmu, hadir untuk mendapatkan petunjuk, hadir untuk mendapatkan nasihat. Sudah saatnya NU dan Muhammadiyah ini melakukan hal-hal yang lebih konkret sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Saya sendiri misalnya saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Primordial itu agama, suku, ras, golongan yang sering kita sebut sara. Dan karena menyandarkan lalu sering terjadi politisasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan yang kemudian akhirnya membawa pada polarisasi. Politik identitas ini konkretnya mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial ini berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan, karena itu akan mendorong perpecahan di dalam masyarakat. Artinya kalau melihat Anies di 2024, orang akan melihat ini sosok yang akan menjual ide-ide yang kemudian akan membuat bagaimana disparitas dan kesenjangan itu bisa dikurangi. Meski pada saat yang bersamaan Mas Rino dan Bang Surya harus kita akui, soal kesenjangan sosial, soal kesenjangan pembangunan ini kan sebenarnya sudah bergulir lama. Ketika Indonesia terbebas dari gunggungan Orde Baru 99 sampai sekarang, isu ini terus menguat sebenarnya. Bahkan ketika ada ide tentang adanya otonomi daerah, pilkada dipilih langsung oleh rakyat, DPRD juga bisa dipilih langsung oleh rakyat. Ini kan sebagai upaya bagaimana pembangunan itu tidak hanya terpusat di Jawa. Ini gagasan-gagasan besar yang sebenarnya sudah hampir 20 tahun reformasi kita bergulir, tapi soal kesenjangan itu tidak bisa tuntas. Bahkan sudah beberapa kali berganti presiden, soal kesenjangan ini juga tidak bisa tuntas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin, hadir dalam acara Ijtima Ulama di Majelis Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 18 November 2023. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab sempat berceramah dalam cuplikannya dengan mengatakan sabar kalau Ijtima Ulama itu belum digelar. Yusuf Martak ungkit jasa Habib Rizik menangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI acara Ijtima Ulama. Diikuti ratusan para ulama, habaib, dan tokoh masyarakat berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF. Dalam pembukaannya, kami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan terima kasih atas undangan dan bisa hadir dalam kegiatan Ijtima Ulama, kata Anies. Menurut Anies, alim ulama bukanlah lawan dan musuh, tapi tempat kita berkonsultasi, memastikan bahwa apakah negeri ini sudah merasakan keadilan. Kemudian Anies telah memaparkan visi dan misi sehingga diharapkan menjadi bahan bagi semua dalam melihat gagasan yang diusung. Ketika ditanya soal politik identitas, Anies menekankan bahwa pasangan Amin tidak hanya mendatangi satu pihak, melainkan semua pihak untuk menyampaikan visi misi maju pada pemilu presiden 2024.
Menyambung perihal soal ketimpangan pembangunan ini, pengamat politik Adi Prayitno menilai isu ketimpangan sosial dan pembangunan yang disuarakan oleh Anies Baswedan mempertegas bahwa dirinya maju di kontestasi Pilpres 2024 untuk membawa perubahan lebih baik. Ini semakin menambahkan suatu keyakinan bahwa Anies itu memposisikan dirinya sebagai baca pres yang terus mencoba membuat satu terobosan-terobosan yang cukup signifikan untuk mengubah Indonesia jauh lebih besar. Gagasan ini menurut Adi Prayitno menjadikan Anies sebagai sosok baca pres yang mampu membuat disparitas dan kesenjangan itu bisa dikurangi. Menurut Adi, sebenarnya isu ini sudah bergulir lama dan terus menguat sejak kungkungan dari Orde Baru, yaitu dari tahun 1998 hingga sampai sekarang. Dan bahkan sudah beberapa kali ganti presiden, soal kesenjangan ini pun tidak pernah tuntas. Presiden Joko Widodo menyebutkan pekerjaan sodetan Ciliwung sempat terhenti karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyelesaikan pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan, sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin, hadir dalam acara Ijtima Ulama di Majelis Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 18 November 2023. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab sempat berceramah dalam cuplikannya dengan mengatakan sabar kalau Ijtima Ulama itu belum digelar. Yusuf Martak ungkit jasa Habib Rizik menangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI acara Ijtima Ulama. Diikuti ratusan para ulama, habaib, dan tokoh masyarakat berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF. Dalam pembukaannya, kami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan terima kasih atas undangan dan bisa hadir dalam kegiatan Ijtima Ulama, kata Anies. Menurut Anies, alim ulama bukanlah lawan dan musuh, tapi tempat kita berkonsultasi, memastikan bahwa apakah negeri ini sudah merasakan keadilan. Kemudian Anies telah memaparkan visi dan misi sehingga diharapkan menjadi bahan bagi semua dalam melihat gagasan yang diusung. Ketika ditanya soal politik identitas, Anies menekankan bahwa pasangan Amin tidak hanya mendatangi satu pihak, melainkan semua pihak untuk menyampaikan visi misi maju pada Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.